tapi lumayan dalam dan sangat kuat. Ini turunannya ini sangat curam dan jalannya banyak lumut, jadi licin banget. Kopi sekarang kalau di Lenggo agak murah. Karena kalau sudah dipanen diantar lagi keluar. Kalau ongkosnya banyak sekali, mahal sekali. Desa Lenggo berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, menjadi salah satu sentra penghasil rempah-rempah di Sulawesi Barat. Dari 9 desa di Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, Desa Lenggo menjadi wilayah yang cukup sulit dijangkau, padahal hanya berjarak 12 km saja dari pusat kecamatan. Perjalanan dimulai dari Desa Ihing yang merupakan tetangga terdekat Desa Lenggo. Tetapi kami langsung disambut dengan akses jalan kecil yang tak cukup dilewati mobil. Terdapat 2 sungai yang harus dilalui sebelum mencapai Desa Lenggo. Salah satu sungai itu tak memiliki jembatan, sehingga motor mau tak mau melintas masuk ke dalam air. Baru memulai perjalanan saja, kami harus melewati sungai, walaupun tidak besar, tapi lumayan dalam dan sangat kuat. Sabar! Cuaca kurang bersahabat hari ini membuat kami terhambat di sepanjang perjalanan. Desa Lenggo yang diapit lembah dan perbukitan, medan yang kami lalui curam dan menukik. Jika tidak memiliki keahlian dalam mengendarai motor di jalan bebatuan, akan lebih berpotensi terjatuh. Motor yang saya tumpangi pun mengalami hambatan saat menghadapi spot jalan yang sulit. Di tengah perjalanan ini, motor yang saya tumpangi terhambat karena tadi remnya sempat terhantam oleh batu, jadi harus diperbaiki dulu karena kami sepanjang perjalanan sampai ke Desa Lenggo ini akan selalu menurun. Usai memperbaiki kendaraan, kami melanjutkan perjalanan yang masih menyisakan jarak 8 km lagi. Perjalanan menuju Lenggo jika terdapat akses memadai dapat ditempuh kurun waktu hanya 45 menit saja. Namun realita yang kami alami membutuhkan waktu berjam-jam. Kami akan melewati jembatan gantung yang beralaskan kayu sepanjang 60 meter. Jembatan ini melintasi Sungai Masuni untuk menyeberang Sungai Masuni. Sebelum mencapai Lenggo, terdapat jembatan gantung terbentang yang merupakan penghubung untuk melintasi Sungai Masuni. Sungai besar ini mengalir dari hulu sedari Kecamatan Bulo dan berlabuh menuju Kecamatan Mapili. Ternyata hujannya semakin deras dan kami juga belum sampai ke sana. Jadi mau nggak mau harus pakai jas hujan dulu.
Tiba di Desa Lenggo, saya disambut hamparan pohon kemiri seluas lebih dari 2 hektar. Tanaman asli Asia Tenggara yang masuk dalam keluarga kacang macadamia ini tumbuh subur di wilayah Desa Lenggo. Buah kemiri menjadi rempah untuk bumbu dasar putih pada masakan Indonesia. Biji buah kemiri memiliki kandungan lemak tinggi sekitar 60%, sehingga memunculkan cita rasa yang gurih. Sayangnya, tak ada lokasi pengolahan kemiri yang memadai di sini. Warga hanya memungut buah kemiri yang sudah jatuh ke tanah, kemudian dijual ke pengepul setempat. Di kota besar, harga 1 kilo kemiri dapat mencapai 50 hingga 60 ribu rupiah. Sementara keuntungan yang biasa didapat warga Lenggo hanya 3 hingga 4 ribu rupiah per kilonya. Sungguh ironi. Isa dan keluarganya menjadi satu dari 1.000 lebih warga Desa Lenggo yang menggantungkan hidupnya pada buah kemiri. Ia biasa menghabiskan kesehariannya di kebun dan membawa pulang lebih dari 5 kilo buah kemiri. Harga kemiri, Bu, sekarang itu 1 kilonya berapa, Bu? Kadang 3.000, 4.000. Harga 3.000 rupiah per kilo, itu mencukupi nggak buat kehidupan Ibu? Tidak, mahal semua ini barang-barang. Karena mahal minyak, mahal beras, mahal gula, mahal semua. Ongkosnya ojek mahal. Ya, itu kalau memang dilihat jalan ke kampung Ibu juga sangat kurang memadai ya, Bu ya. Iya. Harapan Ibu apa, Bu? Kalau Pak Presiden nonton, Ibu pengen minta apa, Bu? Mudah-mudahan Pak Jokowi di sini memperbaiki jalanan, itu harapan saya. Faktor infrastruktur jalan yang sangat buruk berdampak pada komoditas utama yang sangat memiliki potensi untuk dikembangkan. Biaya ojek atau membeli bensin sangatlah mahal untuk membawa hasil bumi ke kota besar. Walau hanya berjarak 12 km dari pusat kecamatan Bulo, ongkos yang diperlukan ditafsir mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah untuk sekali perjalanan. Nah, jadi ini rangkaiannya dari memanen kemiri. Setelah dari kebun, kami sekarang harus menjemurnya dulu. Nah, yang udah kering ini diambil, baru dipanggang dan dikupas. Nanti setelah itu baru dijual. Kelembapan pada buah kemiri akan mengurangi manfaat alami dari kandungannya. Maka dari itu, perlu proses pengeringan yang memakan waktu lebih dari 2 hari. Usai buah kemiri yang kering dipilah, rangkaian pengupasan juga harus dilakukan dengan teknik yang benar, agar kondisinya masih utuh saat dikupas. Saat mengupas kulit kemiri dengan digeprek kayak gini, sebetulnya yang hasilnya bagus itu yang terkupas sempurna, bentuknya bulat, bukan yang pecah seperti ini, karena harganya juga berbeda. Tapi mau bagaimana lagi, karena lagi musim hujan, jadi tidak semua kemirinya ini kering dengan sempurna. Hari ini Ibu Isa dan keluarganya menghasilkan 3 karung kemiri yang siap dijual. 1 karung berisi 17 kilo, sementara 2 lainnya masing-masing 5 kilogram. Timbang nih Pak, berat Pak. Ini juga Bu. Tiba di pengepul, tak jarang warga bernegosiasi harga, sebab dipatok sangat rendah, yakni Rp3.000 per kilogramnya. Nah ini yang bagus ini Bu. Nah bagus kan? Kalau ini yang bulat ini harganya 31, kalau yang ini setengahnya itu dikenai harga dengan 19.000. Total 17, 5 kilo, 5 kilo. Setelah ditimbang dan dilihat kualitas buah kemiri yang terkelupas, hasil yang didapat Bu Isa pada hari ini mencapai Rp300.000 yang dibagi merata. Abang terima kasih ya. Tak hanya kemiri, pohon merica atau lada yang memiliki karakter mudah adaptasi, rupanya juga melimpah di kebun warga Desa Lenggo. Secara umum, terdapat 7 varietas lada yang telah berkembang di Indonesia. Penentuan variasi tanaman lada tergantung pada produk yang hendak dihasilkan.
Di wilayah Desa Lenggo, produk tanaman lada kebanyakan merupakan lada hitam. Namun lagi-lagi tidak ada wadah bagi warga di sini untuk mengolah sendiri hasil panen mereka. Saya bersama Ibu Cici dan tetangganya mengambil lada di lahan mereka. Di sini, lada hitam tumbuh musiman dan tampaknya hari ini kami belum bisa memetik dalam jumlah berlimpah. Nenek berusia 70 tahun datang ke kebun hanya sekedar memetik lada untuk dikonsumsi. Tetapi jika ada hasil lebih, baru ia jual. Beruntung pada hari ini walaupun tidak begitu banyak hasilnya, namun bisa disisihkan untuk dijual. Ibu setiap hari memang mengambil lada ke kebun? Iya. Iya. Biasanya untuk apa, Bu? Dimakan sebagian, dijual sebagian. Oh, kadang dijual, kadang juga untuk dimasak sendiri, ya Bu ya. Kalau dimasak tapi sedikit dijual. Mungkin dijual kalau lagi melimpah ya Bu ya. Iya. Ini kalau dijual sekarang harga lada tuh berapa Bu kalau biasanya Ibu jual? Ya 41 liter. 1 liternya, Iya. dijual per liter ya? Ya, dijual per liter. Biasanya Ibu kalau menjualnya kemana? Ya, kalau di pasar ya di Polman. Ke Polman? Iya. Ibu ke Polman? Enggak, dikirim. Oh gitu, mungkin dijualnya di sini ya? Iya, kalau dijual di sini 40. Itu mencukupi nggak untuk? Enggak mencukupi. Mana bisa mencukupi 40. Kalau satu hari harga beras 1 liter 14 ribu, ikan 15 ribu, ya garam pianti, ya nah cukup. Harapan Ibu apa sih? Ya harapan saya ini Pak Jokowi dan mudah-mudahan diperhatikan jalan Pak Jokowi dan Pak Bupati. Ya semuanya itu diperhatikan. Lebih memperhatikan kondisi masyarakat di sini Bu ya? Ya. Asa yang digantungkan oleh nenek ini sederhana, hanya untuk keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Seperti halnya yang lain, ia mendambakan akses jalan yang patut agar bisa menjual hasil bumi dari Desa Lenggo ke dunia luar. Kami bertolak ke teras rumah untuk menjemur merica. Dari kebun, merica yang baru dipetik harus dicuci terlebih dahulu. Sama seperti proses menjemur kemiri, butuh waktu sekitar 2 hingga 3 hari agar merica kering sempurna dan dapat dijual. Sementara di rumah Nenek Cici sudah terhampar merica yang telah dikeringkan dan siap dibawa ke pengepul. Harga yang dihitung oleh pengepul ialah harga per liter yang kini sedang turun di pasaran, hanya berkisar Rp30.000. Setelah dihitung, terdapat 3 liter merica yang dibayar oleh pengepul. Artinya, hari ini Cici dan para tetangganya mendapatkan Rp90.000 yang dibagi rata untuk 3 orang. Makasih Bang ya.